Halo teman-teman, kita bahas lagi masalah lain dalam komunikasi. Ada tipikal orang yang dia pintar nulis. Tulisannya bagus, kata-katanya indah, tapi tidak pintar ngomong. Ada juga orang yang pintar ngomong. Suaranya bagus, menggelegar, didengarkan, menyenangkan, gitu ya. Tetapi nggak bisa nulis. Pintarnya ngomong. Ada orang yang punya kombinasi pintar ngomong dan pintar nulis. Ada pula orang yang punya kombinasi lain, tidak pintar ngomong dan tidak pintar nulis. Ini repot. Padahal dalam komunikasi kan ya memang tidak hanya omongan, ya body language itu juga penting gitu kan ya. Kalau kita ngobrol dengan orang lalu kita cakap seperti ini gitu kan ya, yang ngajak ngobrol kita juga nggak suka gitu. Ini orangnya tertutup sekali sih gitu kan. Nggak terbuka gitu kan. Kalau orangnya layah-layah di kursi gini gitu kan, wah ini orang diajak ngomong serius tapi malah nyantai seperti itu. Jadi body language itu memang penting gitu kan ya, memang penting. Kalau kita terbuka ya membuat orang itu suka gitu kan ya. Kita berikan respon yang menyenangkan gitu kan ya. Nah, respon itu penting ya, respon-respon yang membuat orang itu akhirnya itu senang dengan kita. Ya cuma memang respon ya sebagai audien itu harus bijak memberikan respon. Kadang-kadang stop dulu. Hai teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Tadi terpotong karena ada orang yang punya kepentingan dengan saya. Nah, bahwa respon itu penting banget ya. Jadi kita kali ini mau membahas tentang audien ya. Bagaimana audien terus bersikap. Nah, di dalam komunikasi itu ada beberapa hambatan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ketika audien tidak mau mendengarkan. Nah, ya entah karena mungkin malas, nggak cocok dengan materinya atau apa gitu kan ya. Bisa jadi banyak sebabnya. Kedua, audien sibuk dengan pikiran sendiri. Dalam materi tentang noises pernah saya bahas itu. Itu namanya silent noises. Jadi kalau Pak Indrongop ngurungok kayak ngasih nih pikirannya kemana-mana. Nah, itu menjadi hambatan. Lalu ketika orang suka memaksakan kehendak gitu kan ya, jadi itu nggak cocok, kamu nggak seneng gitu kan ya, sudah terus akhirnya menjadi hambatan. Atau kadang speaker juga begitu, ini yang penting, pokoknya ini gitu, kamu harus dengerin ini. Nah itu menjadi problem juga. Lalu yang keempat itu interupsi. Interupsi itu artinya apa? Kita baru ngomong, baru mengalir, baru enak-enaknya, tiba-tiba Pak maaf ke belakang. Interupsi itu kalau sering-sering interupsi itu akan mengganggu. Mengganggunya di mana? Mengganggunya itu karena konsentrasi orang yang sedang tune in itu masuk gitu ya, masuk itu tiba-tiba cut, dipecahkan oleh orang yang mau ke belakang gitu kan ya. Nah, orang yang ke belakang itu sendiri juga nanti kalau masuk itu sampai mana tadi ya gitu kan ya. Harus butuh waktu conditioning pikiran, suasana supaya bisa masuk lagi ke materi itu. Maka di dalam sebuah seminar, dalam sebuah orasi atau dalam perkuliahan itu dianjurkan orang tidak sering-sering interupsi. Nah, di UGM itu ada tes untuk menguji tingkat ketahanan seseorang. Jadi ada ujian itu selama 5 jam penuh orang nggak boleh keluar ruangan. Supaya orang bisa mengatur. Mampukah seseorang bertahan 5 jam tidak ke kamar kecil? Mampu. Karena kalau malam hari orang bisa tidur 8 jam tidak pipis, tidak ke kamar kecil kan gitu kan. Maka dalam keadaan normal juga mampu gitu kan untuk 8 jam tidak kamar kecil gitu kan. 5 jam tidak kamar kecil. Nah, seringkali kita indak-indik ke kamar kecil gitu kan ya. Padahal ada jam istirahat gitu ya. Nah, itu
membuat interupsi itu mengganggu. Mengganggu yang sedang bicara dan mengganggu diri kita sendiri sebagai audiens. Lalu yang kelima itu tempat dan lokasi. Tempat dan lokasi itu memang mengganggu dan mendukung, tergantung gitu kan ya. Jadi kalau memang tempatnya bising, rame gitu kan ya, ya itu akan mengganggu komunikasi. Maka untuk hal-hal yang penting serius ya jangan di tempat yang terbuka, tempat yang ramai, tapi di tempat yang khusus. Tempat yang mendukung orang bisa ngomong, bisa dengerin dan sebagainya. Nah, saudara, perhatikan sebagai audiens itu harus bersikap cerdas. Gitu kan. Karena ketika speakernya hebat, cerdas, tapi audiens nggak cerdas ya nggak bagus. Gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan entah sebagai speaker atau sebagai audiens adalah bahwa kita punya kecenderungan ketika mendengarkan itu untuk menjawab, untuk replay. Oh dia ngomong apa? Oh lalu tak siapkan jawaban. Ini yang seringkali mengacaukan proses komunikasi. Nah, sebenarnya kan ketika orang ngomong didengerin sampai selesai. Ya. Mendengarkan supaya mengerti, memahami apa yang orang lain itu ingin katakan. Kecenderungan kita untuk menjawab, untuk mereplay itu tolong di stop gitu kan ya. Supaya kita bisa mendengarkan dengan baik orang yang berbicara dengan kita. Speaker juga pengen didengarkan dengan cara seperti itu gitu kan ya. Karena memang semua siapapun orangnya itu pengen dimengerti, dihargai, didengarkan. Gitu kan. Itu penting sekali, itu penting sekali. Nah, supaya kita memberikan respon-respon yang benar gitu kan ya. Nah, audiens itu kadang-kadang mempunyai tahapan-tahapan dalam mensikapi speaker gitu kan ya. Ada yang taraf itu mengabaikan ngomong apa tadi gitu. Lalu diabaikan. Ya benar-benar mengabaikan, nggak mau dengerin gitu kan ya. Atau ada yang berpura-pura karena nggak enak gitu ya. Dunia ngomong pastor, yang ngomong ustadz gitu kan ya. Ya pura-pura mendengarkan. Tapi sebenarnya enggak mendengarkan. Ya mungkin suara yang masuk itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya gitu kan. Atau ada pula tipikal orang yang mendengarkan secara selektif. Ya, selektif itu artinya apa? Yang ngrungokke sik pengen dirungokke. Hanya yang pengen dia dengar saja gitu. Selainnya enggak mau. Maka ada orang yang seringkali itu dia diem, begitu ada sesuatu yang lucu, wah dia mulai ikut mendengarkan, ikut tertawa, ikut teriak gitu ya. Ada yang saru, wah dia lebih semangat lagi gitu kan ya. Jadi kadang-kadang memang seperti itu gitu kan ya. Jadi selektif. Penting saru dan lucu dia hadir di situ. Ada juga yang selektif, wah ini ngomongan tentang rohani, wah dia mendengarkan. Wah ini ngomongan tentang game sesuai dengan duniaku, wah dia dengerin. Wah ngomong ke tentang naik gunung sesuai hobiku, wah dia dengerin. Itu secara selektif. Ada pula orang yang mendengarkan istilahnya itu secara perhatian. Jadi penuh perhatian mendengarkan seseorang gitu kan ya. Dan dia memang serius gitu kan ya, fokus pada apa yang dikatakan oleh pembicara gitu kan ya. Dan ini penuh perhatian. Tetapi 4 fase ini tetap kita golongkan sebagai cara dari audiens itu mendengarkan dan itu sifatnya belum maksimal. Nah, yang paling bagus itu ketika orang sampai pada level mendengarkan secara empatik. Secara empatik. Jadi empatik itu artinya memahami apa yang speaker omongkan, apa yang orang lain bicarakan. Tidak memahami dengan akal kita,
tidak memahami dengan persepsi kita, sudut pandang kita, tapi memahami dari sudut pandang orang yang berbicara kepada kita. Nah, maka di dalam proses komunikasi itu kan banyak sekali respon-respon yang disampaikan gitu kan ya, baik oleh speaker maupun oleh audiens gitu kan. Nah, kita biasanya cenderung menyaring apa yang ada dalam komunikasi kita gitu kan ya. Ada yang kadang-kadang menasihati, menyelidiki, menafsirkan, interpreting atau menilai atau evaluating gitu kan ya. Kalau ada orang ngomong, wah ini kayaknya bagus ini, ya dia dengerin gitu kan ya. Ini ketok seperti yang dikatakan dosen yang lalu. Nah, ini menafsirkan. Ada yang probing, menyelidiki, ini ngomongnya bener ora sih gitu kan ya. Ketoknya Tony Boster banget ya. Waton muni ndobose banter gitu. Nah, ini yang probing itu seperti ini gitu kan ya. Jadi yang ngomong ke apa ora cetha gitu kan. Nah, ada orang yang punya pendekatan-pendekatan seperti itu gitu kan ya, dan itu mengerikan gitu kan ya. Yang paling baik itu ya kita mendengarkan secara empatik gitu kan ya. Nah, sesuatu yang didengarkan secara empatik itu ya ada sesuatu yang penting gitu ya. Gojekan ya rasa empatik banget gitu. Masa gojekan itu ada golek ruangan khusus gojekan. Gojekan itu bisa di mana saja gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang sangat penting dan memiliki komponen emosional yang sangat kuat gitu kan ya, atau permasalahannya itu permasalahan yang sangat penting ya, kita harus mendengar secara empatik gitu ya. Tidak boleh sembarangan gitu, nggak boleh guyonan dan sebagainya. Kalau itu memang masalahnya serius gitu kan. Tapi kalau gojekan ya bisa santai-santai saja, saudara, gitu kan. Nah, bagaimana respon yang empatik dari audiens itu bentuknya seperti apa? Gitu kan. Nah, ada yang menirukan, gitu kan ya. Jadi menirukan yang dikatakan speaker. Kalau speakernya itu sedang ngomong, lalu ada audiens menirukan dengan suara lebih kecil, volumenya kecil itu, berarti dia dengerin saya. Speakernya senang, semangat ngomongnya, gitu kan ya. Tapi kalau audionya menanggapi semua meditasi, menunjukkan sangat santun dan kudus, gitu kan ya. Speakernya juga, wah ini kok kayaknya aliran pendoa semua nih, ya. Aliran kebatinan semua, gitu kan ya. Menirukan, itu baik. Atau mengungkapkan ulang isinya. Maaf Bapak, tadi Bapak mengatakan kalau rumus yang benar itu seperti ini ya. Ya. Ini contoh orang merespon secara empatik gitu kan. Dan audiens itu perlu tahap-tahap seperti itu gitu kan. Jadi ketika speaker melihat audiens yang bertanya dengan mengungkapkan ulang isi gitu, mempertegas bahwa apa yang saya dengar itu betul, audiens gitu. Itu speaker senang ya. Atau merefleksikan perasaan. Maksudnya begini, ketika speaker ngomong, saudara-saudara, kasus corona ini semakin berkembang dan banyak korban yang meninggal, banyak orang-orang hebat. Aduh Pak, kasihan ya Pak ya. Nah ini namanya merefleksikan perasaan. Pak, semoga orang-orang yang kena COVID itu segera sembuh gitu kan. Nah, atau menggabungkan, mengungkapkan isi ulang yang diomongkan speaker sambil merefleksikan. Pak, terkait yang Bapak bicarakan tadi bahwa jumlah pasien COVID meningkat sampai sekarang ini, saya ikut prihatin Pak, dan kita akan berusaha untuk menaati protokol kesehatan. Kita peduli, kita simpatis empatik pada semuanya itu. Nah, ini mengungkapkan ulang isi yang dikatakan speaker sekaligus merefleksikan perasaannya gitu. Nah, tapi juga perlu diperhatikan kapan seseorang itu istilahnya itu mengungkapkan refleksinya, perasaannya, atau mengulang atau menirukan gitu kan ya. Nah,
Seringkali kalau misalnya orang berbicara, wow luar biasa, speaker senang. Tapi kalau setiap kali ngomong, wow, 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 nah, kalau setiap kali ngomong dibegitukan ya speaker jadi terganggu. Baru ngomong sedikit, oh, luar biasa, super Pak, super. Ya orang jadi terganggu, akhirnya jadi tidak empatik lagi apa yang dilakukan itu. Saudara, kita perlu sebagai audien itu bersikap seperti itu. Dan seorang speaker yang baik adalah seorang audiens yang baik. Dan seorang audiens yang baik adalah seorang speaker yang baik. Kalau Anda menjadi seorang speaker yang hebat, dipastikan Anda seorang pendengar yang hebat. Dan kalau Anda menjadi pendengar yang hebat, dipastikan Anda seorang speaker yang hebat. Kalau sebagai speaker Anda tidak pernah mau mendengarkan dengan baik orang lain, situasi dan apapun, bagaimana mungkin Anda bisa berbicara secara kontekstual dan secara empatik. Jadi, selain akal, pikiran kita untuk memahami apa yang dikatakan speaker supaya tidak terjadi namanya miskomunikasi, misunderstanding dan sebagainya. Kita juga butuh hati, butuh telinga yang punya hati, telinga yang mampu mendengarkan dengan hati atau dengan empati. Salam, terima kasih.